Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kebaikan, keberkahan akan senantiasa Allah tambahkan buat kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita insyaallah. Yang kita harapkan dari kehidupan ini adalah kedamaian juga keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Ayat 96 dari surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 96. Seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa, maka Allah akan hadirkan, Allah akan turunkan, Allah bukakan selebar-lebarnya segala pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Jadi kenyamanan, kedamaian, ketenangan yang kita harapkan dalam bermuamalah dalam berbangsa dan bernegara ini, asalkan penduduknya menegakkan iman juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, ucapan pertama meskipun terasa terlambat dan telat, taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf tidak bisa atau belum bisa bersilaturahim ke tempat Bapak Ibu masing-masing ya. Qadarullah masyafa'al, hanya lewat WA. Memang WA ini menembus masa ya, menembus tempat, waktu ya. Cukup di rumah sudah tersampaikan salam-salam, tapi banyak yang hilang tentunya ya, keakraban ya, itu banyak yang hilang. Perasaan senang itu berbeda ketika ketemu dengan hanya sekedar video call, itu sangat berbeda. Oleh karena itu Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau memberikan motivasi kepada kita semua, istaghfiru minal asdiqail mu'minin, perbanyaklah orang teman-teman, saudara-saudara mukmin, fa inna lahum syafa'atun yaumal qiyamah, karena mereka bisa memberikan syafaat buat kita. Ini kalau Bapak Ibu masuk surga dulu, jangan lupa saya, namanya Khairul Yamin. Setiap Sabtu ketiga ya, yang ke Al-Faruq. Nah itu, mudah-mudahan Allah mudahkan kita bisa bertetangga dengan Nabi kita Muhammad SAW. Baik, Bapak Ibu sekalian, melanjutkan materi kita kaitannya dengan sifat salat Nabi. Kita langsung masuk pada bagian yang pertama tentang sifat salat Nabi adalah niat. Ini sangat penting. Apa itu niat? Apa pentingnya niat? Apa tahapan niat
Nah, ini penting untuk kita sama-sama ketahui. Pentingnya niat. Satu hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Amal tergantung niat. Jadi amal itu tergantung niatnya. Kenapa? Karena ketika kita beramal, lalu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya amal tersebut diterima, itu ternyata Allah kaitkan dengan masalah niat. Jadi gak cukup seorang itu melakukan amal soleh lalu mohon kepada Allah terima dan diterima, itu enggak. Mesti harus dikaitkan dengan masalah niatnya. Nah, niat ini masuk bagian yang mana? Mohon dicek ayat 127 ya. 127 surat Al-Baqarah. Mohon dicek dulu. Mudah-mudahan tidak salah. Ayatnya sih ada. Bunyinya tepat apa enggak? Wa idz yarfa'u, ada 127. Alhamdulillah. Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu. Ingat ketika Ibrahim Nabiullah, kemudian putranya Nabi Ismail alaihissalam, ketika selesai meninggikan bangunan Ka'bah, ya, selesai meninggikan bangunan Ka'bah, lalu keduanya berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amalan yang baru kami selesaikan ini, yaitu meninggikan bangunan Ka'bah. Dan ini menjadi syariat Quran, bahwa setiap kali kita menyelesaikan satu amal apapun bentuknya, habis kerja, habis motong kambing, nanti insya Allah mudah-mudahan ya Allah mudahkan bisa berkorban. Tidak hanya korban perasaan, tapi juga korban benar-benar seperti korbannya Habil, ya, Habil. Setiap kali kita, mungkin kalau ibu-ibu selesai nyuci, selesai masak, itu kan bagian dari amal ibadah, ya. Amalan mubah tapi diniatkan untuk ibadah. Pekerjaan apa saja yang sifatnya baik, makhluk atau gharu makhluk, mubah yang diniatkan untuk ibadah, maka syariat yang pertama adalah hendaklah kita berdoa kepada Allah, ya Allah terimalah amal ini. Atau habis mengerjakan satu pekerjaan, karena pekerjaan itu adalah amanah. Amanah berarti menjalankan ibadah, maka doalah di sini, Rabbana taqabbal minna. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah taala, beliau menjelaskan, Rabbana taqabbal minna bina'ana. Beliau menjelaskan bahwa makna kalimat doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah dari kami, maksudnya adalah ya Allah terimalah bangunan yang telah kami bangun ini sebagai bentuk amal ibadah. Kenapa mesti minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, lanjutkan ayatnya, innaka antas samiul alim. Nah, ketika kita berdoa Rabbana taqabbal minna, itu berarti kan pekerjaannya sudah selesai. Pekerjaan dohirnya sudah selesai. Yang kita harapkan adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata nggak cukup.
ketika kita selesai melakukan suatu pekerjaan lalu minta diterima oleh Allah itu nggak cukup. Nggak cukup hanya mengandalkan ini buktinya saya sudah mengerjakan ini dan itu nggak cukup ternyata. Lanjutkan ayatnya, kenapa mesti minta kepada Allah untuk terima? Innaka antas sami'ul alim. Karena engkau ya Allah, sesungguhnya engkau ya Allah as-sami', maha mendengar panjatan-panjatan doa hamba-hambanya. Allah maha mendengar doa-doa kita. Kalau Allah maha mendengar doa kita, berarti pastinya Allah akan mengijabah. Pasti dijabah. Nggak ada doa yang nggak diijabah. Karena Allah maha mendengar. Terlebih nanti di ayat ke-60 surat Ghafir, surat Al-Mu'min, surat ke-40 ayat 60. Ya, surat ke-40 ya, Ghafir, ayat yang ke-60 ditegaskan lagi karena Allah maha mendengar, maka setiap panjatan doa itu pasti akan diijabah. Jangankan manusia, jeritan binatang pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini unik. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ini pernah kami sampaikan, qala rabbukum ud'uni, Allah yang memerintahkan kita untuk ibadah kepadanya berubah panjatan doa, dan Allah sendiri yang akan mengijabahi. Allah yang pasti juga mengijabahi doa tersebut. Nah, ini luar biasa. Jangankan jeritan manusia, panjatan-panjatan doa, ya, ceritan perih hati seorang ketika mohon kepada Allah, merasa didolimi dan sebagainya, binatang pun diijabah. Ceritan binatang pun diijabah. Insyaallah. Ketika di antara manusia enggan bahkan menolak dan serta mengingkari kewajiban membayar zakat, tadi ayatnya sudah dibacakan di surat At-Taubah oleh imam kita, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Itu kalau orang numpuk-numpuk harta akan setrika dia punggungnya. Masya Allah. Jadi kalau numpuk-numpuk harta itu jangan beralasan, loh saya kan yang kerja, ngapain dia begitu? Saya kan bekerjanya yang susah payah, saya yang harus belajar S1, S2, S3, SS. Saya kan yang ahli strategi begini. Kenapa orang lain kok nuntut? Pertanyaannya dilanjutkan lagi, siapa yang ngasih keberhasilan seperti itu? Allah minta berapa? Dari 100% Allah minta berapa? 2,5 kan? Selebihnya untuk foya-foya, untuk bangga-bangga. Hanya Allah 2,5%. Berarti sebenarnya yang pelit itu siapa? Kita. Allah nggak minta banyak, Allah yang ngasih, Allah yang kemudahan, hanya mintanya 2,5%. Itu pun kembalinya kemana? Ke diri sendiri. Tapi pelitnya segunung. Itu orang di luar sana. Mudah-mudahan Allah cabut hal-hal seperti kita. Dan setrikanya bukan di mana-mana, bukan di tempat laundry. Laundrynya langsung di neraka. Nauzubillah min dzalik, la haula wala quwata illa billah. Jadi di saat orang-orang meninggalkan, mengingkari untuk mengeluarkan zakat, maka saat itu keberkahan langit ditahan oleh Allah. Ya. Wala yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra. Tidaklah sekelompok manusia, orang mukmin tentunya, muslim yang dimaksud, enggan menolak, mengingkari kewajiban mengeluarkan zakat, maka Allah akan tahan keberkahan langit, enggak hujan. Jadi antara sebab enggak hujan itu ya diantaranya itu. Walau lal bahaimu lam yumtaru. Kalau seandainya bukan karena binatang, Allah enggak akan turunkan hujan. Karena hak dia. Ya. Hak dia kita tahan dengan menahan kewajiban kita. Apa? Kewajiban mengeluarkan zakat kita tahan, maka hak dia binatang untuk mendapatkan keberkahan dari langit berupa hujan tertahan. Ya kan? Tertahan. Tapi kalau bukan karena jeritan mereka binatang itu, Allah nggak akan turunkan hujan. Pada saat yang seperti itu Allah lebih menyukai binatang daripada manusia yang berpikiran seperti itu. Naudzubillah min dzalik, la haula wala quwata illa billah. Innaka antas sami', sungguhnya engkau maha mendengar doa-doa kami. Al-alim. Nah di sini. Nah di sini Pak. Kaitannya ini alim.
Jadi Rabbana taqabbal minna itu dikaitannya dengan Al-Alim. Al-Alim. Al-Alim itu apa? Maha mengetahui. Kata Alim Al-Baghawi rahimahullah ta'ala, Al-Alim itu maksudnya adalah, ya Allah, Engkau maha mengetahui niat-niat kami. Jadi ada hubungannya, ada korelasi yang sangat kuat antara zahir amal ibadah dengan batin. Antara zahir dan batin. Zahirnya membangun Ka'bah, batinnya Engkau maha tahu ya Allah niat kami dalam membangun ini. Tapi terimalah. Tapi bagaimana Allah menerima kalau cuma zahirnya bangun tapi niatnya pamer, ingin dipuji orang? Kan pasti nggak diterima kan? Gak nyambung. Nah ini mari kita berhati-hati soal hal-hal seperti ini karena ibadah. Kenapa mesti berhati-hati? Kenapa mesti waspada? Karena yang merintahkan ibadah tadi siapa? Allah. Yang menerima juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang apa? Contoh kasus 2 orang anak kandung Nabi Adam. Keduanya berkorban dari pertanian, hasil pertanian, yang satu lagi dari hasil peternakan. Maka endingnya adalah fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Ada yang diterima dan ada yang tidak diterima. Itu kan kolektif ya, bersama-sama ya, 2 orang beribadah ya dalam satu kesempatan, tapi hasilnya adalah ada yang terima dan yang tidak terima. Nah kita itu sama Pak Bu. Saat kita berada di masjid ini dalam rangka untuk ibadah, itu kasusnya sama dengan anak kandung Nabi Adam. Dan yakinlah pasti di antara kita ini, ya ini pahitnya saja, pahitnya mungkin ada amalan ibadah di antara kita pagi ini ada yang terima, ada yang nggak terima. Kalau seandainya diterima, itu bisa jadi nggak sama. Contoh seperti sholat ya, sholat. Kata Nabi SAW bahwa sholat itu penerimaannya ada yang mendapatkan 1/10, 1/9 dan seterusnya. Ada setengah, bahkan ada yang nggak dapat sama sekali. Nah, perkiraan kita sholat yang kita lakukan pagi hari ini kira-kira berapa persen? Kira-kira berapa persen? Artinya nggak sama. Kenapa nggak sama? Karena tingkat kekhusyuan seorang berbeda. Tingkat ketumakninahan seorang berbeda. Ketahanan niat mental dalam melaksanakan ibadah berbeda. Dari rumah mungkin ikhlas, tapi pas kesini ketemu temannya, Masya Allah, saya soft pertama, saya gini-gini. Kita nggak tahu, godaan itu selalu ada. Tapi yang penting kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan ikhlas selalu Allah hadirkan dalam setiap ibadah yang kita tunaikan ya, dan prakteknya sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi, tidak melanggar, tidak ada pelanggaran di sana, dan diterima sebagai amal ibadah. Nah, kita nggak boleh main-main karena ini adalah bekal untuk hidup di dunia. Jadi hidup dunia ini butuh bekal, meskipun perjalanannya singkat. Kata Nabi itu gambarannya adalah kun fid dunya gharibun au abiru sabil. Kalau dalam riwayat yang lain disebutkan dhalla tahta syajaratin roha wa tarakaha. Jadi perjalanan hidup ini sangat singkat ya, sangat amat singkat, seperti seorang, kata Nabi, jadikanlah dirimu mensikapi dunia itu seperti orang asing. Orang asing itu kira-kira lama di tempat asingnya atau sebentar? Sebentar ya, kira-kira berapa lama? Kalau bertamu paling lama berapa hari? 3 hari. Habis itu perpanjang STNK. Pulang dulu, keluar dulu, baru balik lagi 3 hari lagi gitu ya. Perpanjang 3 hari. Atau sikapi seperti orang yang singgah, abir sabil ya, orang yang melewati aja, lewat saja. Lalu ada ilustrasi dari Nabi SAW bahwa orang hidup di dunia seperti seorang pengembara yang berteduh untuk istirahat di sebuah pohon, lalu kemudian dia tinggalkan. Itu sangat sebentar, meskipun rasanya lama. Mohon maaf Pak Bu, umur 60 itu lama apa sebentar? Atau sedang? Nah, umur 70 Pak. Ada yang 70 sini Pak? 70
70. Berapa? 6? 69? 64. Kira-kira melintas 64 tahun itu lama apa sebentar, Pak? Sebentar. Apa sedang? Begitu cepatnya waktu itu. Kira-kira lebih cepat bekalnya apa lebih cepat kematian? Ada tanda bisa jadi kita bekalnya lebih sedikit daripada, jadi kita berpacu dengan waktu, berpacu sangat sebentar, selintas, udah kita seperti berada di pohon untuk istirahat sebentar. Habis itu kita akan melanjutkan perjalanan. Sementara umur dunia itu sebagian ulama menyebutkan ada 4.000 sekian miliar tahun, ada yang mengatakan 7.000 tahun. Tapi itu kemudian disanggah. Jadi angka-angka umur itu, umur dunia itu disanggah. Kata Ibnu Qayyim, ini soal gaib ini nggak tahu ini, serahkan saja kepada Allah. Nah, kita sudah hidup 1444, itu pun hitungannya hijrahnya Nabi ya, sebagian hijrahnya Nabi. Belum lagi kalau dihitung dari awal. Itu kan perjalanan umur dunia sangat panjang, tapi ya dianggap singkat. Ya, dianggap singkat. Karena kita seperti orang yang melintas di sebuah pohon untuk istirahat sebentar lalu melanjutkan. Nah, lanjutan perjalanannya ini itu adalah di alam kubur. Di alam kubur itu berapa lama? Sangat lama. Dari Nabi Adam sampai sekarang udah berapa ribu tahun itu. Andai bekalnya baik, insya Allah alam kuburnya baik. Kalau bekalnya nggak baik, alam kuburnya nggak baik. Andai kata sekarang Allah wafatkan di tahun 1444, kemudian afala ya'lamu idza bu'tsira ma fil kubur, sampai dibangkitkan lagi nanti itu berapa tahun lagi? Nggak tahu. Andai kan bekalnya baik, insya Allah menjadi surga alam kubur, kebaikan-kebaikan. Kalau bekalnya nggak baik, kira-kira ya kebalikannya, pasti alam kubur akan menjadi neraka baginya. Belum lagi nanti pas dibangkitkan perjalanan di akhirat sampai 2 titik terakhir antara surga dan neraka itu berapa lama? Nggak tahu. Itu semua yang ditanyakan adalah soal ibadah kita, sholatnya, ngajinya, ngaji nggak ini orang, infak sedekahnya pelit apa enggak ini, punya harta tumpuk-tumpuk diinfakkan apa enggak, ya bangun masjid oke, tapi nggak sholat gimana Pak? Infaknya banyak untuk pembangunan masjid tapi nggak sholat, gimana ceritanya? Atau namanya pengen ditulis yang besar, Haji Fulan bin Fulan, boleh nggak ditulis? Boleh, boleh Pak, boleh, karena Al-Quran memberikan isyarat seperti itu. Boleh infak terang-terangan, boleh itu, tapi yang penting ikhlas. Nah kalau takut nggak ikhlas, takut dan sebagainya, hapus saja nama itu, biar Allah saja yang mencatatnya. Daripada dicatat manusia, dibangga-banggakan, terus kita nggak kuat, akhirnya jatuh, rontoh itu, rontoh. Naudzubillah min dzalik, la haula wala quwata illa billah. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ibadah yang akan kita tunaikan, sholat umpamanya, itu kaitannya dengan dua, prakteknya lalu kemudian batinnya, karena Allah yang maha tahu. Ya, mungkin kita bisa mengelabui manusia, tapi nggak mungkin bisa mengelabui Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya niat, kita jaga niat. Pentingnya lagi masalah niat adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Musibah datang silih berganti. Ya, entah apapun bentuknya, silih berganti. Nah, ketika musibah terjadi, maka nanti di akhirat yang akan menjadi penilaian itu adalah masalah niatnya. Maka ada hadis Aisyah radhiyallahu anha, kalau kita buka di surat di kitab Riyadhus Shalihin di awal-awal bab niat, bab ikhlas, di sana disebutkan yaghzu jaisun al-Ka'bah, ada pasukan besar yang hendak menghancurkan Ka'bah. Pasukan berarti niatnya memang untuk menghancurkan Ka'bah.
Fa idza kanu bi baidaa, saat mereka sampai pada tanah lapang, yuksafu bi awwalihim wa akhirihim. Semua pasukan itu beserta masyarakat yang ada di sekitarnya itu dibenamkan. Khosaf itu dibenamkan seperti Qarun. Fakhosafna bihi, dan ditenggelamkan, dibenamkan, dipecah belah itu, buminya dipecah oleh Allah, dimasukkan begitu. Nah, kasus-kasus seperti ini tidak hanya menimpa kepada Qarun, tapi juga tentara ini. Tidak hanya ini, tapi ada sifat yang ketiga, orang-orang yang dibenamkan oleh Allah, yaitu orang yang mengambil tanah secara zalim meskipun sejengkal. Itu nasibnya sama seperti Qarun, sama dengan tentara yang menghancurkan Ka'bah ini. Jadi ada golongan orang-orang, langsung disebutkan orang-orangnya, ada yang disebut sifat dan karakter perbuatannya, yaitu orang yang mengambil tanah, sebidang tanah tanpa hak meskipun sejengkal. Nah, man dzalama shibran minal ardi tuwiqahu yaumal qiyamati bisab'in aradin. Orang yang berbuat zalim dengan mengambil sejengkal tanah itu akan dikalungkan padanya 7 lapis bumi. Itu 1 jengkal. Tapi umumnya kalau orang ngambil tanah berapa jengkal? Setengah jengkal atau 1 jengkal? 1 perumahan. Habis itu. Itu akan dikalungkan, berarti kalau dia 1 meter dijengkalin dulu, 1 jengkal kali 7 kali berapa meter yang dia ambil, lalu dia akan dibenamkan ke dasar tanah. Maka Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan orang tersebut akan terus disiksa seperti itu sampai hari kiamat. Itu kira-kira berapa banyak ya? Dari dulu sampai sekarang itu berapa banyak orang yang berbuat zalim kayak gitu. Makanya pastikan Pak Bu rumahnya jangan sampai ngambil hak orang lain, jangan sampai jorok kepada tanah umum. Itu harus dibongkar itu. Yang buat garasi sampai jorok gitu. Ada di sini. Kalau Bapak Ibu lewat jalan yang flyover itu dari yang mau ke Duta Keranji itu, kalau sebelah kiri itu kan banyak, kalau sebelah kanannya kan kalau dari Rabebek sebelah kanan itu banyak kan kali ya. Jadi sebelah kiri lihat itu Masya Allah. Diingatkan di mana, nggak diingatkan gimana gitu. Mudah-mudahan dia udah pernah diingatkan ketika sholat Jumat. Ya. Kalau nggak pernah diingatkan di sholat Jumat, mungkin dia nggak Jumatan, ya repot jadinya. Ya. Itu bahaya itu. Mungkin di dunia dia menang, Insya Allah menangis nanti, menangis di alam kubur, karena akan ditanya itu, meskipun 1 jengkal akan ditanya. Ya. Makanya seringkali kalau pas taklim ngaji itu yang ingatkan DKM jangan sampai ada tanah warga, tanah umum diambil oleh masjid, nggak bener itu. Justru akan disiksa nanti dengan itu semua. Alhamdulillah di sini aman, alhamdulillah, insyaallah aman, dan itu menjadi bukti insyaallah. Itu akan terus begitu itu. Ya. Fa'idza kanu bi baidaa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Semuanya dihancurkan, dari pasukan ujung sampai ujung lagi dihancurkan oleh Allah beserta sayap kanan kiri orang-orang yang ada di sekitar itu masyarakat. Lalu Aisyah radhiyallahu anha seakan-akan protes, "Ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim?" Ya Rasulullah, bagaimana mereka orang penduduk sekitar itu yang enggak ikut nimbrung, nggak punya niat untuk menghancurkan Ka'bah, kenapa mereka juga mesti dihancurkan? Nabi tetap menjawab, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Tetap semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibenamkan. Lalu ini yang ketiga, yang selanjutnya, yang terakhir, kalimat terakhirnya adalah summa yub'atsuna ala niyatihim. Kelak mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat masing-masing, niat ikhlas, jaga niat. Ini pentingnya masalah menjaga niat. Kenapa? Musibah kita nggak tahu.
Ya, kapan saja bisa terjadi. Peristiwa kematian juga demikian. Nggak harus menunggu dia sakit, nggak harus menunggu gempa. Kapan saja bisa meninggal. Toh banyak yang meninggal di masjid saat zikir. Masya Allah, enak banget Pak ya. Mudah-mudahan. Kepengen nggak? Pengen ya? Amin apa enggak nih? Bener nih Pak. Hari ini hari ini apa kapan? Ya yang penting husnul khotimah lah di mana saja, karena kita nggak tahu. Yang penting husnul khotimah karena kita nggak tahu. Tapi kan buktinya, faktanya banyak. Orang yang lagi zikir alim masjid meninggal, masya Allah. Ada tetangga di Rawa Bebek itu, orangnya umurnya 70-an sekian. Itu ketika meninggal wajahnya persis seperti hidup, saat hidup, senyum. Saya masih ada fotonya itu. Memang orangnya ketika ketemu senyum, salam itu kali yang membuat itu. Ya, muamalannya bagus, ya kita juga husnudzon kepada Allah SWT, kemudian kepada beliau keikhlasannya, karena beliau banyak membangun ya tempat-tempat untuk pendidikan Islam gitu kan. Itu senyum. Orang mengira kalau dia nggak tahu dia itu paling tidur. Jadi antara meninggal hidupnya itu sama aja. Subhanallah, Allah berikan gitu. Mudah-mudahan kita Allah hadiahkan itu Pak Ibu ya, husnul khatimah ya. Ini orang hanya bisa memilih pekerjaan amaliyah ibadah, tapi akhirnya kita nggak tahu, karena inamal a'malu bil khawatim. Karena amal itu tergantung akhirnya. Ya, koyok-koyok apik tapi akhirnya elek itu. Tapi koyok-koyok elek, ya koyok-koyok elek awalnya, tapi akhirnya jadi baik, kan begitu. Makanya itu kan kata Nabi SAW, ada orang yang secara zahir itu amalnya masya Allah bagus sekali, antara dia dengan surga sedikit lagi, sejengkal lagi, tapi kemudian ternyata Allah takdirkan lain, dengan asbab dia melakukan maksiat, akhirnya tenggelam dengan maksiat, meninggal, akhirnya menjadi ahlun neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang yang begal dan sebagainya, ketika antara dia dengan neraka tinggal sejengkal, ternyata Allah takdirkan lain, dengan asbab dia melakukan ketaatan, taubat, maka dia meninggal dalam taubatnya, akhirnya menjadi penduduk surga. Makanya kita nggak boleh mengklaim diri sudah seperti ini, pasti saya masuk surga. Mudah-mudahan insya Allah ya punya iman, tapi jangan mengklaim. Jangan mengklaim nggak punya dosa, dan jangan juga mengklaim dan jangan merasa suci sendiri, bersih sendiri, pintar sendiri dan sebagainya. Dan juga jangan mengklaim orang yang sekiranya tidak sama seperti kita. Wah, itu orang itu pasti masuk neraka karena nggak pernah sholat sebagainya. Kita nggak tahu akhirnya kalau tobat Allah terima, yo kita nggak tahu. Tapi kita berharap, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah sampai detik ini Allah berikan iman, Islam, takwa, bisa menjalankan ibadah dengan baik. Mudah-mudahan ya kita terus bermohon kepada Allah diberikan istiqomah, sabar sampai husnul khatimah. Insya Allah kita jaga hati. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ini berapa penting masalah, beberapa hal pentingnya masalah niat. Kemudian tahapan niat, ya tahapan niat ini mengingatkan juga kembali kepada kita semua bahwa niat itu memiliki 3 tahapan. Pertama ada namanya al-hammu. Ini pernah kami sampaikan, sekitar mengingatkan lagi. Ya. Al-hammu, kemudian an-niyatu, kemudian al-ikhlasu. Kalau dibahasakan sederhana, al-hammu adalah motivasi, ya. Kemudian an-niyatu adalah tujuan, kemudian ikhlas itu adalah filternya, difilter, dijaga. Jadi al-hammu itu adalah keinginan untuk mengerjakan satu pekerjaan, yang pekerjaan itu pastinya dikerjakan prosentasenya adalah 80-90%. Punya niat, ya, punya niat. Contoh, ketika seorang pengen berhasil dalam ujian, apa yang dilakukan? Mesti belajar.
Nah, mewujudkan apapun yang terjadi saya harus belajar, saya harus memotivasi diri, saya harus mewujudkan keberhasilan tidak hanya lisan, tapi ia buktikan, ya belajar dan sebagainya. Besok saya harus sholat subuh, apa yang dipersiapkan? Bangunnya jangan sampai terlambat, sehingga pakai alarm. Begitu alarm bunyi, dimatikan, orangnya loh, ini langsung disolati ya kayak gini nih. Yang gitu lah. Mau kenanya, pecinya, sarungnya disiapkan. Ya, tekad kuat diwujudkan. Begitu hujan rintik-rintik masih berangkat? Berangkat. Agak besaran? Berangkat. Ada petir? Berangkat. Kena petir? Ya kalau Pak Muslim mah enak lah sini. Alhamdulillah itu rezeki Pak. Tapi langkahnya kalah dengan bapak-bapak yang ada yang lebih jauh. Kecuali Pak Muslim mau muter-muter dulu. Semakin banyak langkahnya atau maju mundur. Lebih banyak langkahnya, insya Allah itu lebih baik. Jadi kalau bapak ada yang tinggalnya di ujung sana, ya itu langkahnya lebih banyak. Kecuali kalau mau ke sini balik lagi. Kalau lama dulu muter-muter dulu. Langkahnya setelah astagfirullah, bukan begini. Biar cepat gak ini setapak. Kira-kira kalau kita ngelihat ada orang yang jalan ke masjidnya setapak, apa yang dikatakan? Orang normal enggak normal. Oh, yang kita harapkan pahala. Ulama-ulama dulu seperti itu. Iya, ada banyak pahala. Kalau kita kan buru-buru pengen mendapatkan rakaat pertama. Kenapa buru-buru? Karena mau qomat. Karena habis qomat baru jalan, ya buru-buru. Coba kalau 5 jam sebelum azan, santai. Tapi kenapa kita nggak bisa menerapkan saat kita berada di saat umroh? Saat umroh itu kalau ke Masjid Haram berapa menit sebelum azan? Setengah jam apa 1 jam? Kenapa nggak diterapkan di sini? Kalau semuanya mendapatkan edukasi seperti itu, masya Allah, ramai Pak kita ini, berkah. Bukan ramai saja, tapi berkahnya itu yang bisa dirasakan. Apa pikirannya kalau di Mekah setengah jam baru berangkat? Gak dapat tempat. Di sini soft pertama, terus gak ada soft kedua. Masya Allah. Tapi subuh ini masya Allah, alhamdulillah. Itu bukan karena masjidnya Pak, tapi karena hidayah yang Allah berikan kepada setiap kita. Gak perlu dibanggakan. Yang perlu dilakukan adalah bersyukur. Ya. Jadi bukan masjidnya yang istimewa, tapi diri masing-masing yang istimewa. Kenapa? Karena Allah hadirkan di rumah Allah. Kan banyak orang yang belum dapat bisa hadir kan, karena belum Allah kasih. Jadi yang istimewa itu adalah diri kita masing-masing. Alhamdulillah masih dipilih oleh Allah, dihadirkan di rumah Allah. Ya. Ke masjid bareng, sholatnya bareng, tapi ngajinya enggak bareng kan? Ada yang pulang, berarti dia belum mendapatkan kebaikan untuk bisa itu, untuk ikut ngaji bareng. Bukan berarti yang ngaji baik, enggak. Ini alhamdulillah rezeki, berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan sama saja nunggu suruk di rumah sama di sini. Cuma sana di rumah sambil ilir akhirnya bablas gitu kan. Atau mungkin lihat berita dan sebagainya. Kalau di sini ya ilirnya masih dengar lah ya. Itu. Baik, kita lihat yang pertama tahapannya namanya alhamud tadi, keinginan untuk mewujudkan. Ya apapun yang terjadi saya harus mewujudkan keinginan ini. Ya. Pengen ke Mekah. Ya, daripada nunggu 30 tahun, lebih baik naik sepeda. Masya Allah Fauzan ya, Fauzan dari Magelang ya ke Mekah. Sekarang beras 7 bulan ya, 17-9 bulan sekitar itu. Kemudian ada juga Ustaz Anas kalau nggak salah itu viral juga, jalan kaki dan naik sepeda modal 300.000 dari rumah sampai Mekah masih utuh.
300.000. Saya yakin nggak nyambung, Pak. Saya yakin nggak nyambung. Nyambung gitu, Pak. 300.000 ke Mekah naik sepeda, nggak nyambung kan? Nggak nyambung, yakin nggak nyambung, pasti nggak, yakin nggak nyambung. Tapi bagi dia nyambung. Nah, buktinya sampai Mekah 300.000 ini uangnya masih utuh. Bahkan begitu ada yang dikeluarkan, ada yang masuk lagi. Ini maka ada realnya juga. Masya Allah, ada dolar. Allah berkehendak kepada siapa yang Allah kasih. Baru-baru ini juga muncul lagi di Banyumas. Kakek nenek loh, Pak, naik sepeda bareng. Nggak tahu sekarang sudah sampai mana. Orang mungkin banyak meragukan karena bentuk fisiknya. Tapi kalau berkehendak apa susahnya? Karena sebelumnya ada orang Bandung naik sepeda ontel sampai sana juga. Nah, yang punya mobil masuk nggak sampai sana? Tekad, Pak. Tekad kuat. Secara modal mungkin kita lebih baik. Secara tekad mungkin kita kalah. Belum Allah hadirkan itu karena banyaknya variabel yang muter-muter di sini. Ntar kalau gini akan muncul di sini. Akhirnya udah mandek saja, nggak usah berangkat. Selesai. Daripada susah sana, nanti sakit, nanti hujan, musim ini, musim itu variabelnya mumet. Kayak pakai belangkon. Ya udah mandek. Tapi bagi yang Allah kehendaki jadi. Nah, kita mau masuk bagian yang mana? Insyaallah kita doakan mereka ini ya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, amal dikabul. Dan yang terakhir ini kakek nenek. Tapi yang sebelumnya kan ada tapi belum punya anak ya. Yang masih muda-muda itu. Ini yang terakhir Banyumas, Pak. Cuman yang secara pribadi menyayangkan seharusnya nggak usah diviralkan. Nanti saja kalau udah selesai lah. Kalau udah selesai, kalau sampai sana baru viral nggak apa-apa. Ini kan belum. Kalau nggak nyampe kan sakitnya itu loh. udah dikasih spanduk, diyel-yel, ayo berangkat. Baru sampai Jakarta nggak jadi kan qadarullah. Tapi sudah punya tekad gitu. Ini yang penting sudah punya tekad. Tekad itu diwujudkan dengan berbagai macam cara untuk bisa berangkat. Hasilnya nanti diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa. Nih, modal apa? Sepeda second ya, ini 300.000 Insya Allah sampai sana, Pak. Kalau 300.000 sampai kampung jalan kaki gimana, Pak? Apa kata orang kampung? Ya Allah, itu tekad. Alhamdulillah, begitu tekad kuat lalu diwujudkan, di situ hadir pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ya kayak gini-gini ya sebenarnya seperti kita dulu lah ya, waktu merantau dari kampung ke keluar kampung itu kan nggak punya modal. Nyatanya Allah kasih kok. Butuh perjuangan, ya iya. Kalau nggak mau perjuangan nanti di surga. Kapan mau ke surga? Meninggal dulu. Ya, teman orang nggak mau meninggal tapi ingin langsung ke surga. Itu alhamdulillah tekad kuat diwujudkan. Kemudian yang niat. Kalimatnya niat, karena memang hadisnya niat. Alhamu juga hadisnya alhamu. Man hamma bi hasanati dan seterusnya. Hadis Abdullah bin Abbas. Kemudian masalah niat. Innamal a'malu binniyat. Niat itu adalah tujuan. Saya punya keinginan dan mewujudkan keinginan sampai terjadi. Itu niatnya untuk siapa? Niatnya untuk apa? Maka Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala boleh menjelaskan tujuan yang paling utama adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah kalimat innamal a'malu binniyat itu lanjutannya adalah contoh, famankanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Kalau hijrahnya dia meninggalkan tempatnya untuk Allah dan Rasul, maka pekerjaan semua pernak-pernik ya, mudah susahnya, keluh kesahnya dalam perjalanan hijrah itu ya untuk Allah dan Rasulnya Allah yang akan memberikan pahala. Kalau sebaliknya tujuan hijrahnya hanya untuk sekedar mendapatkan wanita yang ia sukai, di mana ia akan tuju itu, ya dia akan mendapatkan itu saja. Itu mereka kasih contoh. Tujuan hijrahnya, tujuan amalan yang dia kerjakan itu untuk siapa? Maka sekali lagi kembali kepada Al-Baqarah tadi, innaka antas samiul alim. Engkau Maha mengetahui Allah. Niat kami dalam
melakukan pekerjaan ini. Tolonglah kami ya Allah, mudahkanlah bisa mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah ikhlas. Ini ikhlas. Ikhlas ini filter, terus dikawal, ya. Dikawal, difilter dari virus-virus yang bisa menghancurkan keikhlasan tersebut. Sederhana pengertian ikhlas disampaikan oleh banyak ulama, diantaranya adalah Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu taala. Ikhlas adalah membersihkan segala amal perbuatan yang kita kerjakan 24 jam sehari semalam dikali dari awal kita mendapatkan beban untuk melaksanakan syariat taklif sampai kita wafat. Dari apa? Dari semua bentuk kesyirikan. Ya, untuk kesyirikan. Yang kedua adalah dari bentuk penyimpangan terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang ketiga adalah bersih dari khurafat dan takhayul. Nah, ini terus dikawal, kan? Berarti selama ini pekerjaan kita banyak, ngawal keluarga, ya kan? Ku anfusakum wa ahlikum naro, kawal keluarga supaya nanti selamat dari neraka, ya. Kemudian mengawal amal sendiri supaya tetap pada koridor ikhlas karena Allah yang maha tahu, ya, maha mengetahui niat kita semua. Terus dikawal sampai kapan? Sampai wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sampai kita wafat dalam keadaan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai kita dapatkan husnul khatimah. Dan insya Allah dengan kebaikan-kebaikan itu semua, maka kesalahan itu insya Allah bisa kita tularkan juga dengan anak keturunan kita, sehingga sama-sama bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tahapan. Kemudian berikutnya kita baca di sini. Syalbani rahimahullah ta'ala, beliau berkata, hendaklah seorang yang sholat itu meniatkan dan memaksudkan dengan hatinya sholat apa yang ia kerjakan. Kalau sholatnya duhur, maka niatnya duhur. Kalau asar, niatnya untuk melaksanakan sholat asar, maghrib, isya, subuh, dan seterusnya. Maka diantara bentuk fungsi niat itu adalah untuk membedakan tamyizul amal, membedakan amal satu dengan amal yang lain. Karena sholatnya berbeda. Sholat duhur berbeda dengan sholat asar berbeda, mesti niatnya juga berbeda. Begitu pula sholat sunnah. Sholat sunnah namanya masing-masing, maka niatnya pun sesuai dengan sholat yang hendak dikerjakan. Itu niat. Dan ini termasuk syarat dan rukun sholat. Nah, yang perlu diperhatikan adalah niat ini termasuk syarat dan rukun atau rukun sholat. Namanya juga rukun, syarat. Kalau nggak ada niat nggak sah, ya, berarti nggak boleh sekedar gugur kewajiban. Nah, kemudian ini ada pertanyaan, apakah niat itu mesti dilafatkan? Ya, mesti dilafatkan. Secara nas praktek, ya, itu Nabi tidak pernah mengerjakan itu. Artinya dilafatkan dengan lafaz tertentu, ya, dengan lafaz tertentu. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa niat yang diucapkan itu sekedar untuk menguatkan hati dan tindakan, ya. Itu perbedaan di kalangan ulama. Tetapi secara nas Al-Quran atau Sunnah Nabi SAW dan prakteknya, Nabi tidak pernah mengerjakan itu. Yang selisih di sini adalah Nabi itu hanya mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar itu bukan niat. Takbir itu bukan niat, ya, bukan niat. Ia adalah awal sholat. Nanti kalau definisi sholat itu adalah diawali dengan takbir, kemudian diakhiri dengan salam. Itu namanya sholat, ya.
Adapun lafaz-lafaz yang umumnya kita dengar, mungkin kita ada hafal, ini sebagian ulama itu hanya menekankan ini sebagai penguat saja, sebagai penguat saja. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan kami secara pribadi mengambil bahwa niat itu dalam hati. Niat itu dalam hati, cukup. Yang terbaik insya Allah, tanpa mengurangi rasa hormat pendapat di kalangan para ulama, adalah mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi. Itu yang terbaik insya Allah, karena kita ingin kembali kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Nah, kalau masih mau melafadzkan ya monggo, itu urusan. Yang penting ini Bapak Ibu sekalian, bagi yang mengambil dua pendapat ini, entah yang niat dilafadzkan atau tidak, yang penting kita faham dengan apa yang akan kita kerjakan, kita pelajari, kita ilmui karena al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Karena ilmu itu lebih dulu daripada ucapan dan perbuatan. Kalau saya mau meniatkan dengan hati, dasarnya apa? Kalau saya melafadzkan dengan lisan, dasarnya apa? Kenapa? Sekali lagi, karena Allah hanya menerima yang sesuai aturan saja. Kan sayang nanti itu kan. Silakan dipilih dalam berbagai macam bentuk ijtihadiyah, khilaf di kalangan ulama. Yang penting ya adabnya. Jangan sampai kemudian menyalahkan kepada yang lain. Ini yang penting. Oh, kamu kok begini, beda dengan saya. Itu jangan. Karena ranahnya masih ada perbedaan di kalangan ulama. Kalau salah ya dapat satu, kalau benar dapat dua. Gitu Bapak Ibu sekalian. Syekh bin Baz rahimahullahu taala, beliau berkata, meniatkan ibadah sholat bersamaan dengan takbiratul ihram adalah yang terbaik. Siapa saja untuk niatnya untuk ini diniatkan, niat fil qalb, niat di dalam hati. Maksudnya ketika kita mau berdiri, mau takbir, ya memang kita tujuannya untuk sholat. Adapun apabila niat dilakukan tidak lama sebelum takbir, maka itu pun tidak masalah, tidak berdosa. Artinya begitu qomat, ya, begitu qomat sebelum pas saat imam mengucapkan, mengkomando sawu sufakum, luruskan, nah kita sudah pasang niat itu. Memang tujuan saya untuk berdiri dengan adanya qomat ini, tujuannya adalah untuk apa? Melaksanakan sholat pada masing-masing setiap sholat yang kita kerjakan, mau subuh, duhur, asar, maghrib, dan seterusnya. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang bisa kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mudah-mudahan Allah selalu hadirkan niat yang baik dalam setiap amal, ya, semua amal yang kita kerjakan, sehingga nilai buahnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang perlu disampaikan? Tidak ada. Kalau ada kebaikan dan kebenaran, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang kurang dan salah, datangnya dari kami pribadi. Kami istighfar kepada Allah. Kemudian mohon dimaafkan kekurangan dan kesalahan tersebut. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.